menghilangkan nyawa secara massal, merupakan aksi melanggar hukum meski telah terjadi berabad-abad yang lalu. Aksi tersebut dipicu karena ada beberapa faktor yang mendorong insiden itu bisa terjadi, dan salah satunya adalah perang. Perang Saudara Amerika di tahun 1861 adalah contoh perang yang bisa dibilang dipicu karena masalah rasial. Saat itu, pihak utara berusaha menghapus sistem perbudakan di Amerika yang telah dilakukan oleh pihak selatan selama bertahun-tahun. Gagasan tersebut dideklarasikan oleh Presiden terpilih Amerika ke-16, bernama Abraham Lincoln. Meski aksi rasisme telah dihapuskan sejak pihak utara memenangkan Perang Saudara Amerika di tahun 1985, aksi tersebut masih bisa dilihat di berbagai negara di tahun-tahun selanjutnya. Salah satu peristiwa paling terkenal ketika Nazi Jerman melakukan pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Menurut pemimpin Nazi, Adolf Hitler, dia menganggap bangsa Yahudi merupakan ras paling rendah yang harus dimusnahkan dari dunia. Peristiwa tersebut juga dikenal sebagai genosida, atau yang sering dikenal sebagai Holocaust, di mana genosida sendiri merupakan tindakan sistematis untuk melenyapkan suatu kelompok atau suatu suku bangsa. Ya, ternyata di Indonesia sendiri, insiden serupa pernah terjadi di kota Malang, tepatnya di daerah Margosono. Kejadian tersebut terjadi selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Juli 1947. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi Margosono dan merupakan aksi kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa. Menurut beberapa catatan, gerakan pribumi sepanjang tahun 1945 sampai 1949 dianggap sebagai revolusi yang kebablasan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena gerakan tersebut tidak hanya mengambil kembali kemerdekaan Indonesia, namun menghancurkan semua yang berkaitan dengan pihak kolonial. Sampai sekarang, peristiwa itu memang menjadi momok menakutkan dan masih tersimpan rapi dalam ingatan orang-orang non-pribumi. Mau tahu cerita kenapa tragedi tersebut bisa terjadi selama masa revolusi Republik Indonesia? Kalau begitu, mari kita bahas. Pada akhir tahun 1946, muncul sebuah rumor yang mengatakan bahwa orang Tionghoa telah membentuk organisasi anti-Indonesia Merdeka di kota Malang. Organisasi tersebut dipimpin oleh Kwe Juen Siang yang mendukung pihak Belanda untuk merebut kembali tanah Indonesia. Ia juga diisukan telah melakukan propaganda demi melemahkan mental para pejuang Indonesia. Meski rumor tersebut belum terbukti kebenarannya, namun kebanyakan orang percaya jika organisasi tersebut benar-benar ada. Karena hal itu, masyarakat pribumi mulai memandang negatif orang-orang Tionghoa hingga menimbulkan sentimen anti-Tionghoa. Pada 21 Juli 1947, pejuang revolusi mulai menyebarkan selembaran yang mengatakan bahwa Belanda akan kembali menginvasi Indonesia yang dikenal sebagai agresi militer 1. Kabar itu pun langsung menyebar ke seluruh Malang, hingga membuat kondisi di sana menjadi semakin mencekam. Selain membuat pertahanan untuk menghalau serangan Belanda, masyarakat mulai membakar rumah-rumah seperti peristiwa Bandung Lautan Api. Di tengah situasi yang tidak terkendali, rumor adanya organisasi anti-Indonesia Merdeka akhirnya mencuat kembali seperti bola liar. Beberapa orang menyebut orang Tionghoa tidak mendukung kemerdekaan Indonesia, hingga menjadi mata-mata pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Bahkan rumor tersebut diperkuat dengan adanya statement dari Bung Tomo yang mengatakan jika orang Tionghoa harus dilawan karena telah menjadi kolaborator Belanda. Akibatnya, sentimen anti-Tionghoa kemudian semakin menyebar sampai ada yang menganggap jika orang Tionghoa telah mendapat keuntungan politik dari pihak pemerintahan kolonial. Lalu, 3 hari setelah agresi militer 1 dimulai, para pejuang kembali melakukan taktik bumi hangus dengan membakar toko agar tidak dimanfaatkan oleh pasukan Belanda yang akan melakukan agresinya. Mereka juga menjarah toko milik orang-orang Tionghoa yang telah mereka anggap sebagai pengkhianat. Pada 30 Juli 1947, Presiden Soekarno mengumumkan jika para pejuang harus siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Ia juga meminta warga Tionghoa untuk menyelamatkan diri karena ia tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Menurut beberapa sumber, sejak hari pertama agresi militer 1, kasus penjarahan dan pembakaran rumah telah terjadi di mana-mana. Orang-orang Tionghoa hanya bisa menatap nasib mereka karena harta bendanya diambil orang-orang yang mengaku sebagai kaum pribumi. Mereka juga sama-sama orang Indonesia dan mengakui jika Indonesia adalah negara mereka. Mereka sampai dituduh sebagai mata-mata Belanda hanya karena memiliki mata uang kertas nica di tangan mereka. Untuk yang belum tahu, mata uang kertas nica merupakan mata uang yang digunakan daerah-daerah yang diduduki oleh Nica pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Nica sendiri merupakan singkatan dari Nederland Indisch Civil Administration.
dan merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda di pengasingan. Organisasi tersebut dibentuk untuk memulihkan administrasi sipil dan hukum Belanda setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua pada malam 31 Juli 1947. Penjarahan dan pembakaran masih terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Pemerintah Malang juga membiarkan orang Tionghoa mengamankan diri sendiri tanpa adanya jaminan keamanan. Akibatnya, kepanikan semakin meluas di mana orang-orang Tionghoa berusaha melarikan diri ke daerah lain. Tepat pada sekitar jam dini hari, sekelompok warga yang menyebut dirinya Laskar Pejuang mengumpulkan orang-orang Tionghoa dengan dalih akan menyelamatkan nyawa mereka. Kelompok tersebut yang bersenjatakan senjata api, bambu, dan kelewang menggiring 30 orang Tionghoa ke sebuah pabrik di Mergosono dan Gedang. Saat di penjara, 4 orang Tionghoa merasakan ada yang janggal setelah melihat gerak-gerik kelompok tersebut yang mencurigakan. Mereka akhirnya melarikan diri, yang membuat keempat orang tersebut dikejar dan ditembak. Untungnya, 4 orang Tionghoa berhasil melarikan diri meski harus melewati jalan terjal untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, 21 orang Tionghoa ditemukan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Selain disiksa, mereka juga karena mereka dianggap sebagai mata-mata pro-Belanda. Peristiwa tersebut menjadi tragedi yang paling pilu yang pernah terjadi di Indonesia tak lama setelah Indonesia dinyatakan merdeka. 20 tahun kemudian, Kwe Tiam Jing lalu mengatakan peristiwa itu dalam bukunya yang berjudul Menjadi Cambuk Berduri. Selain itu, ia juga membahas masa-masa yang ia alami selama periode pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal itu bukan tanpa alasan Kwe Tiam Jing sendiri, yang merupakan seorang penulis, jurnalis, dan aktivis politik sayap kanan. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Tionghoa Indonesia yang didirikan pada tahun 1932. Sampai sekarang, tragedi Mergosono telah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu insiden paling memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa itu juga mungkin telah menjadi momok menakutkan dan masih tersimpan rapi dalam ingatan orang-orang Tionghoa. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, support terus channel Deep Creepy dengan subscribe, like, dan komen. Dan nantikan konten berikutnya yang menarik yang bakal Mimin buat spesial untuk kalian. Kalau begitu, salam hangat dari Deep Creepy, sampai jumpa.